Sugeng Rawu, sahabat berkebun bersama. Dalam video kali ini kita akan mengunjungi salah satu pertanian tomat hidroponik skala komersial yang ada di Belanda. Tomat sayuran buah yang paling sering kita jumpai di dapurnya orang Indonesia. Berbagai aneka kuliner menggunakan tomat sebagai campuran bahan utamanya, sambal contohnya. Mungkin kebanyakan dari kita sudah biasa melihat bagaimana tomat dibudidayakan di Indonesia. Di Indonesia, petani tomat kebanyakan masih menggunakan cara tradisional, yakni tanam di sawah dengan media tanam berupa tanah. Peralatan yang digunakan pun masih sangat sederhana. Mari kita sama-sama simak bagaimana tanaman tomat dibudidayakan di negara-negara maju. Berikut adalah beberapa langkah dalam proses produksi tomat. Yang pertama adalah persiapan. Slab atau kotak foam yang disiapkan sebagai dasar pada media tanam dilanjutkan dengan pemasangan tali atau penyangga untuk tanaman. Tanaman tomat akan terus-terus mendapatkan nutrisi yang dialirkan dalam sistem. Proses selanjutnya adalah proses sterilisasi. Hal ini dilakukan sebelum tanaman baru tiba. Proses sterilisasi bertujuan agar tanaman sehat dan terhindar dari penyakit yang mungkin timbul atau ditinggalkan dari tanaman sebelumnya. Setelah sterilisasi selesai, maka water system atau sistem irigasi akan segera dipasang. Setelah semua sudah siap, maka akan masuk ke proses selanjutnya, yakni proses penanaman. Proses penanaman dilakukan dengan cara transplantasi atau pemindahan bibit yang sudah cukup usia. Penanaman dari bibit dilakukan di greenhouse di gedung lain. Setelah usia tomat dirasa sudah cukup, maka seedling tomat akan diangkut ke dalam gedung pembesaran. Seedling tomat diletakkan di atas slab foam atau yang lebih sering disebut dengan nama Dutch bucket. Tanaman tomat terus bertumbuh dan akar tanaman akan menjalar melalui Dutch bucket, dan dari sanalah tanaman menyerap nutrisi. Tanaman tomat sengaja dirambatkan melalui tali sehingga tanaman akan tumbuh vertikal. Selain efisiensi lahan, penanaman secara vertikal juga mampu meningkatkan produktivitas. Dengan airflow yang baik, maka akan merangsang tumbuhnya tanaman yang kuat dan sehat. Yang ketiga adalah perawatan. Seluruh pemberian nutrisi semua dikontrol dengan menggunakan komputer. Sedang untuk pruning atau pemangkasan daun pada ketiak tanaman dilakukan dengan cara manual. Dua tras atau gerombolan tomat paling bawah akan dipangkas. Hal ini bertujuan untuk merangsang tanaman berproduksi lebih banyak. Seiring berjalannya waktu, ketika tanaman tomat semakin tinggi, tanaman akan diikat atau dililitkan di tali penyangga. Kegiatan ini dilakukan secara berkala. Di negara 4 musim, musim panas terbilang singkat, sedangkan tanaman tomat membutuhkan sinar matahari yang banyak. Oleh karenanya, penanaman di dalam greenhouse bisa memperpanjang masa tanam tomat. Lebah sengaja diletakkan di beberapa titik di dalam greenhouse guna membantu polinasi tanaman. Proses keempat adalah pemanenan. Setelah 2 bulan dari masa transplantasi atau pemindahan, pemanenan sudah bisa dilakukan. Kebanyakan tomat yang ditanam adalah jenis indeterminate, yang mana tomat akan terus berbuah seiring dengan bertumbuhnya tanaman. Ini berarti tanaman bisa dipanen secara berkala. Hasil panen langsung dipindahkan ke area packing.
segar yang baru dipanen kemudian diseleksi, ditimbang, dan dikemas untuk kemudian didistribusikan kepada konsumen. Semoga kita semua bisa belajar dan suatu saat nanti bisa menerapkan penanaman yang sistematis ini di Indonesia. Setuju? Video tanaman apa yang sahabat ingin saya bahas di video selanjutnya? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Mari menanam dan salam ijo royo-royo.